Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada perenungan kita pada saat ini. Saya mengajak saudara-saudari untuk membuka Alkitabnya dari Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap anggu dan kau perhatikan? Ayat ke-18. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Dan saat ini saudara-saudariku, saya akan memberikan tema bagi kita semua, yaitu dalam kefanaan ada keanggungan. Ayub berkata dalam hatinya, kalau kita lihat dari pasal 7 ini, dia merasa hidup ini sangat berat. Kita lihat dari pasal 7 ini, bahwasanya adalah curahan isi hati Ayub. Bagaimana penderitaan Ayub yang tidak alaminya, yaitu penderitaan Ayub membuat hidupnya seperti budak atau pekerjaan harian. Oleh karena itu, Ayub tidak akan menahan mulutnya untuk berbicara dalam hatinya, akan mengeluh dalam kepahitan jiwanya. Secara jasmani, ia kehilangan kekayaan anak-anaknya dan kesehatannya. Secara sosial, ia diasingkan dari semua sahabat dan keluarganya. Ia dicemooh oleh sahabat-sahabatnya dan juga istrinya. Secara rohani, ia merasa ditinggalkan oleh Tuhan karena percaya bahwa Tuhan telah berbalik melawan dia. Karena disiksa dalam bermacam-macam cara, Ayub mengalami berbagai macam perasaan, kekhawatiran, ketidaktentuan, penolakan dan pengkhianatan, ketakutan, kesepian, dan keputusan yang membuatnya ingin mati. Saudara-saudariku yang terkasih, sesuai dengan tema kita yang tadi, bahwasanya kefanaan akan menjadi keagungan. Hidup manusia adalah fana. Fana mempunyai pengertian, dapat dirusak, hilang, lenyap, mati dan tidak kekal. Jadi dalam kehidupan sendiri, manusia harus bergumul dari hari ke hari seperti orang upahan. Hidup manusia terbelenggu oleh waktu dan sikap seperti hembusan nafas, bahkan seperti bunga di taman yang mekar pada pagi hari dan pada sore hari akan layu. Pada umumnya manusia memandang kehidupan ini dengan menggunakan metafora kehidupan yang sering menilai hidup ini. Yang pertama, hidup seperti roda atau ban mobil, kadang ke atas, kadang ke bawah, yang sewaktu-waktu berputar di atas, namun juga bisa berada di bawah. Bisa mengalami kesenangan kemudian kesengsaraan, bisa mengalami kelimpahan namun sewaktu-waktu berputar mengalami kekurangan. Yang kedua, hidup bergantung nasib atau takdir yang dijalani dengan pasrah. Yang ketiga, hidup seperti panggung sandiwara di mana semua orang adalah pemain watak. Yang keempat, hidup ini seperti perlombaan, sehingga orang akan berusaha dan berjuang untuk bisa lebih kuat dari orang lain, meskipun menggunakan dan menghalalkan segala cara supaya keinginannya tercapai. Tetapi orang-orang seperti ini biasanya penuh dengan iri hati. Semua orang dianggap saingan sehingga mereka untuk menjatuhkan orang lain yang dianggapnya dapat menghalangi keinginannya. Kalau kita lihat dari cerita di pasal 7, sahabat-sahabatnya mengkhianati Ayub sendiri. Tetapi sebetulnya dalam Alkitab juga menggambarkan kehidupan Kristen seperti perlombaan, tetapi yang dimaksud adalah perlombaan iman. Ini yang dialami Ayub, saudara-saudara yang terkasih. Perlombaan iman adalah meninggalkan semua beban yang memberatkan kita untuk bersekutu dan lebih intim dengan Tuhan. Ayub merasakan bahwa kehidupannya perlu penderitaan berjalan lambat, tidak berbanding lurus dengan beralihnya waktu. Bahkan dia mulai
Ayub mempertanyakan mengapa Tuhan hanya memandang saja. Apakah ada dosa Ayub yang telah dilakukan? Dan mengapa Tuhan tidak mengulurkan tangannya untuk mengampuni, untuk menghapuskan dosa? Itu pertanyaan Ayub. Tuhan sedang memandang Ayub dengan penuh keagungan. Apa yang dialami Ayub, walaupun ia berkeluh kesah tentang penderitaannya, ia sekalipun tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan dalam penderitaannya, saudara-saudara, ia mengatakan bahwa sekalipun hidup manusia itu fana, di hadapan Tuhan adalah mulia. Kata Ayub, apakah gerangan manusia? Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Sehingga dia aku anggap agung. Kau perhatikan aku, datangi setiap pagi, dan kau uji setiap waktu atau setiap saat. Ayub tahu betul dan posisinya di hadapan Tuhan, sekalipun dalam penderitaannya. Tuhan menganggap manusia itu agung, sehingga ia selalu memperhatikan, bahkan seringkali ada ujian yang harus dilalui oleh manusia untuk membuktikan keagungan itu. Apakah Tuhan tidak mengetahui di mana batas kekuatan Ayub untuk menahan penderitaan yang dialaminya saat itu? Apakah Tuhan tidak mengetahui penderitaan kita? Ingat saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya Tuhan tahu, tetapi ada syarat yang tepat untuk menolong dan keluar dari ujian, sehingga di pihak Tuhan ada bukti bahwa manusia itu adalah agung. Penderitaan sehari-hari yang kita alami, dengarkan bahwa jangan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun banyak penderitaan yang kita alami, tetapi syaratnya jangan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun di pasal 7 Ayub berkeluh kesah dalam hatinya, dikhianati oleh sahabatnya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ketika engkau berada pada ujian pembuktian iman, itu adalah kasih karunia Tuhan bagi hidupmu. Karena ujian akan dinyatakan bahwa ujian manusia dalam kefanaan ada keagungan. Keagungan ini akan muncul dalam proses ujian iman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kefanaan hidup manusia terdapat keagungan, dan keagungan ini akan muncul lewat proses ujian kehidupan. Kalau kita lihat nanti bagaimana perjalanan pemulihan Ayub, dia adalah yang sudah dipulihkan oleh Tuhan dengan melewati proses-proses penderitaan yang sangat luar biasa. Sampai kalau kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya, dia mengutuki hari kelahirannya, dan ini dia mati. Tetapi berjalan waktu, proses demi proses. Ingat, yang diuji adalah iman Ayub. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menikmati setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan saat ini. Dengan firman Tuhan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.